Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Putra, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, angkatan 22, kelompok 1 nomor urut 10 dari unit kerja kantor urusan agama atau KUA Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Izinkan di sini kami untuk bisa menjelaskan resume atau ringkasan materi kegiatan kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kita akan membahas tentang konsep kesiapsiagaan bela negara. Menurut asal kata, kesamaptaan sama maknanya dengan kata kesiapsiagaan yang berasal dari kata samapta, yang artinya siap siaga atau makna lainnya adalah siap siaga dalam segala kondisi. Dari mana ini dapat diartikan dan kita samakan bahwa makna kesamaptaan sama dengan makna kesiapsiagaan. Yang selanjutnya menurut Sujarwo, semapta artinya adalah siap siaga. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, secara sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Kemudian, di sini konsep bela negara dalam Latsar CPNS. Kesiapsiagaan yang dimaksud adalah kesiapsiagaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas baik secara fisik maupun secara mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari bela negara dalam mengisi dan cita-cita kemerdekaan. Adapun berbagai bentuk kesiapsiagaan dimaksud adalah kemampuan para setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, olah tindak, dan dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, tata baris berbaris, dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel, tata tempat, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian manfaat dari bela negara sendiri itu adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. Dua, membentuk jiwa kebersamaan dan soliditas antar sesama rekan seperjuangan. Tiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Empat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang keenam, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu masing-masing. Yang ketujuh, berbakti pada kedua orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin, dan lain sebagainya. Yang kesepuluh adalah membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah kemampuan awal bela negara. Dari materi kemampuan awal bela negara ini adalah salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan atau kesiapsiagaan, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani, rohani. Sedangkan secara non-fisik, yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Kemudian, dengan demikian, maka untuk bisa melakukan internalisasi dari nilai-nilai dasar bela negara tersebut, kita harus memiliki kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani maupun mental yang mumpuni, serta memiliki etika, etiket, moral, dan nilai kearifan lokal sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada bab ini akan menjelaskan hal tersebut. Pertama, kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani menjadi bagian dari definisi sehat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Artinya, kita dikatakan sehat salah satunya adalah dengan melihat bahwa jasmani atau fisik kita sehat. Kesehatan jasmani mempunyai fungsi yang penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi kesehatan jasmani seseorang, maka akan semakin meningkat daya tahan tubuh, mampu untuk mengatasi beban kerja yang diberikan. Dengan kata lain, dengan jasmani yang sehat, produktivitas kerja pun akan semakin tinggi. Kemudian kebugaran jasmani. Sebagai aparatur sipil negara tidak hanya membutuhkan jasmani yang sehat,
Akan tetapi juga memerlukan jasmani yang bugar. Kebugaran jasmani ini diperlukan agar dapat menjalankan setiap tugas jabatan dengan baik tanpa adanya keluhan. Kebugaran jasmani setiap orang berbeda-beda sesuai dengan tugas profesinya masing-masing, tergantung dari tantangan fisik yang dihadapinya. Kemudian kita juga perlu nih menjaga kesehatan mental. Peranan kesehatan jasmani seperti makan, berolahraga, dan relaksasi harus mendapat perhatian, termasuk juga kemampuan mengolah stres. Manajemen stres dan kendali diri harus berubah dari sekedar reaktif menjadi keterampilan aktif atau skill. Keduanya harus dilatih nih sedemikian rupa sehingga seseorang memiliki kemampuan-kemampuan utama dalam membangun kesehatan mental dan kesehatan dalam membangun kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Pada gilirannya, dua keterampilan utama ini akan berkontribusi dalam pembentukan karakter dan integritas sebagai seorang ASN. Kemudian Kemudian kemampuan awal bela negara selanjutnya yaitu adalah etika. Apa sih etika itu? Etika dapat juga disimpulkan sebagai suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat serta institusi formal maupun informal. Kemudian etiket. Etiket dapat dipahami sebagai bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi hubungan yang baik dan saling memahami antar satu sama dengan dan yang lainnya. Kemudian moral. Moral adalah seperangkat prinsip atau nilai yang menjadi pedoman seseorang dalam membedakan baik dan buruk serta mempengaruhi perilaku dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kearifan lokal. Kita juga sebagai ASN harus menjaga nih kearifan lokal. Yang mana kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai-nilai, praktik, dan perilaku yang berkembang dalam suatu masyarakat lokal yang menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia merupakan bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas suatu kelompok masyarakat. Kemudian, kemudian kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama adalah PBB. Peraturan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina kerjasama antar peserta latsar. Salah satu dasar pembinaan disiplin ini adalah latihan PBB. Jadi, PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan, dan kesetiakawanan, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan kesiapsiagaan selanjutnya adalah keprotokolan. Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Yang selanjutnya kegiatan kesiapsiagaan bela negara selanjutnya adalah kewaspadaan dini. Selain pengetahuan dasar wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, para peserta calon pegawai negeri sipil juga diharapkan mempunyai pengetahuan lain, antara lain yaitu adalah materi kewaspadaan dini. Kemampuan kewaspadaan dini ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal sehingga dapat terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini juga dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun tim yang efektif melibatkan berbagai upaya untuk menciptakan kelompok kerja yang kohesif
saling percaya, dan mampu bekerja sama secara optimal. Ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, membangun komunikasi yang terbuka, dan mendorong kolaborasi serta rasa saling menghargai di antara anggota tim yang lainnya. Kemudian, cara kamalam. Cara kamalam atau jurit malam bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat serta loyalitas, dan kemampuan peserta latsar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan memegang penyimpanan rahasia organisasi dan rahasia negara. Jadi bukan permainan biasa, ini ada makna filosofi yang sangat mendalam dalam caraka atau jurit malam. Kemudian yang selanjutnya adalah ASBN atau Api Semangat Bela Negara. Api unggun adalah api di luar yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu, atau kumpulan dahan ranting, jerami, atau daun-daun kering. Api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka khususnya pada malam hari. Pada mulanya, api unggun digunakan sebagai tempat pertemuan di samping sebagai penghangat badan dan menjauhkan diri dari gangguan binatang buas. Dalam kegiatan latsar CPNS, api unggun dilakukan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri para peserta latsar CPNS. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah tentang tata tempat kegiatan resmi. Pengaturan tata tempat dapat pula mengacu pada situasi dan kondisi tempat dan sifat acara yang akan dilaksanakan. Misalnya, untuk kegiatan seminar, di sini ada contoh pengaturan tata tempat posisi duduk dalam rapat meja yang berbentuk U. Di sini nomor 1 adalah pemimpin rapat. Bisa diisi oleh presiden, menteri, atau kepala LPNK, gubernur, bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2, di sini ada penanggung jawab kegiatan. Yang ketiga adalah pembicara kunci. Dan 4, pembicara yang lainnya. Begitu pula dengan tata tempat posisi duduk pada meja yang berbentuk bulat. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kemudian yang selanjutnya pula di sini ada tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Masih sama untuk penyesuaian tempat duduknya, yang mana ini bisa disesuaikan dengan nomor yang sudah tadi dijelaskan terkait tata tempat dari posisi duduk pertemuan tatap muka. Mungkin segitu saja materi dari kami untuk terkait materi resume kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.